Cakep. Tapi dalam bersulap emas. Bukan salam sembarang salam, salam agama mohon dibalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pagi-pagi jalan ke pasar. Jangan lupa beli markisa. Pagi-pagi sudah rapat di Makassar, mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Joto Makassar. Jangan lupa makan es palu butuh. Yaitulah kira-kira makan siang. Saya lihat tegang sekali semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan saya banggakan Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, walaupun beliau sudah meninggalkan tempat, dan seluruh sivitas akademika di Hasanuddin, Pak Dekan Fakultas Perikanan yang masih mendampingi kami. Saya akan sebutkan sesuai urutan keseluruhan. Yang saya hormati, saya banggakan Pak Dilanto. Beliau ini mentor, walaupun usianya jauh di atas saya, tapi masih tetap energik. Beliau mantan sekjen KKP, pengalamannya cukup luar biasa. Terima kasih Pak Dilanto masih bisa hadir di Makassar bersama kita semua. Yang saya hormati Ketua Komnas Kajiskan Prof. Indra beserta seluruh anggota Komnas Kajiskan, para senior yang juga selama ini hampir 10 tahun membantu KKP, dan tentu perjalanan KKP tidak lepas dari bapak-bapak sekalian. Di Komnas Kajiskan ada ibu-ibunya kalau nggak salah. Di mana ibu-ibunya? Wah, terima kasih Bu, Anda mewakili saya. Kalau bapak-bapak semua sedih saya. Yang saya hormati Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan yang baik ini saya juga menyampaikan salam hormat Pak Menteri, kepada Rektor, dan kepada Gubernur Sulawesi Selatan. Semalam saya melapor kepada Pak Menteri, saya pagi ini ada kegiatan di tempat ini. Yang saya hormati tenaga ahli MKP bidang perlindungan nelayan dan awak kapal perikanan, Pak Abdi. Ini alumnus dari UNAS, sama dengan Pak Charlie. Jadi sebenarnya kita itu mengantar beliau berdua ke sini mencari kenangan indah. Saya curiga di sini. Yang saya hormati para direktur di Dirjen Perikanan Tangkap, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi di BPPNI 713, 714 dan 715. Kemudian Koordinator Eksekutif Unit Pengelola Perikanan di 713, 714 dan 715. Para Kepala Pelabuhan Perikanan yang hadir pada kesempatan pagi ini. Kemudian para akademisi dan perguruan tinggi di BPPNI 713, 714 dan 715. Puna konsorsium, kemudian J6 dan mitra NGO lainnya yang tidak saya bisa sebut satu persatu. Rekan-rekan kita semua, para pelaku usaha perikanan, serta hadirin dan undangan yang saya banggakan. Pertama-tama dan utama tiada hentinya kita panjatkan syukur Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Pagi ini suatu kehormatan bagi saya juga bisa hadir di tempat ini, di kampus yang sangat indah dan luar biasa ini. Yang tadi kita mendengar langsung semangat dari Pak Rektor. Beliau menyampaikan bahwa beliau satu-satu rektor yang dari perikanan ini kita cukup berbangga hati. Mudah-mudahan juga nanti ada dari DJPT yang menjadi rektor juga di perikanan. Kan kita berdoakan. Saya membaca ini Pak Cari menyiapkan sambutan saya 20 halaman. Jadi saya kayak mau memberikan kuliah umum. Adalah tidak tepat bagi saya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya menyampaikan apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Rektor UNAS
juga sudah menyiapkan kegiatan ini, memfasilitasi, dan tentu saja harapan kami, harapan Pak Menteri juga ingin pertemuan ini tidak hanya seremonial semata, tapi betul-betul bisa membawa rekomendasi dan juga nanti bisa ditindaklanjuti dengan aksi nyata di lapangan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa 26 tahun Kementerian Kelautan dan Perikanan ini sudah berdiri, dan di setiap perjalanannya semua menuju kepada bagaimana melakukan pembaharuan, beradaptasi, karena suatu organisasi yang baik adalah organisasi yang dinamis dan beradaptasi dengan lingkungan, karena kalau tidak dia akan tergilas dengan situasi lingkungan sekitar. 26 tahun KKP berbeda fokus, tetapi pada intinya adalah bagaimana kesejahteraan nelayan meningkat. Itu sebetulnya apapun yang kita lakukan, target kita adalah kesejahteraan. Di dalam indeks kinerja utama dari Kementerian Kelautan Perikanan, yang pertama adalah bagaimana kita bisa menjaga keberlanjutan lingkungan di sektor kelautan dan perikanan. Yang kedua, ini tentu juga menjadi tanggung jawab kita sebagai pengelola, yaitu bagaimana tercapainya PNBP perikanan. Karena PNBP perikanan ini adalah undang-undang, di mana pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bumi, kekayaan dan sumber daya alam lainnya dikelola oleh negara dan dimanfaatkan dan harus dirasakan sebesar-besarnya oleh rakyat. Itulah makanya dilakukan tata kelola di sektor khususnya kelautan dan perikanan. Dan tidak di sektor kelautan dan perikanan saja, ada di sektor minerba, sektor pertanian dan sebagainya. Sehingga inilah yang menjadi tanggung jawab kita. Dan yang terakhir, yang paling penting, meningkatnya kesejahteraan nelayan menjadi suatu tantangan kita bersama. Kesejahteraan nelayan ini selama ini yang menjadi salah satu tolok ukurnya adalah menggunakan nilai tukar rakyat. NTN kita dari tahun yang berdirinya KKP ini itu bervariasi, tidak sampai di 103, 106. Ini menjadi tantangan kita bersama. Pak Menteri dengan 4 tahun itu terjadi kenaikan yang cukup baik dan signifikan. Tapi Pak Menteri harapannya tidak berhenti di situ. Harusnya, kalau beliau sering menyampaikan, kita di staf beliau sering menyampaikan harusnya 200%, Pak. Itu baru dibilang nelayan Indonesia itu sejahtera. Dan kita tahu bahwa di Indonesia ini ada yang disebut nelayan tradisional, nelayan kecil, ada yang disebut pengusaha kenelayanan atau pengusaha kelautan. Ini sesuatu yang memang masih menjadi suatu katakanlah tanggung jawab kita bersama. Hampir 65% itu kekuatan Indonesia ini mengandalkan nelayan kecil yang dia tidak ikut PNBP. Yang 35% inilah pengusaha-pengusaha yang dia harus punya tanggung jawab untuk membayar PNBP dari pengusaha yang dilakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa Pak Menteri punya 5 program strategis, 5 pilar. Yang pertama, bagaimana perluasan kawasan konservasi Indonesia yang sampai mencapai 30% harapan kita, dan 5 program strategis dalam 5 pilar ini mengakomodasi kebutuhan juga dari daya saing kita di dunia internasional. Saya kira Bapak Ibu sekalian, pakar memahami dengan detail masalah. Yang kedua adalah penangkapan ikan terukur. Ini semua negara sudah menerapkan ini supaya tidak lagi terjadi penangkapan ikan secara barbar, penangkapan ikan yang tidak kemudian menganut kaidah-kaidah alat tangkap yang baik dan sebagainya. Kemudian harus dibatasi kuotanya, harus juga diberikan waktu ikan itu untuk kawin. Bahasanya gitu. Di Indonesia ini orang menangkap 1 kali 24 jam full. Di negara lain 1 tahun ada waktu jeda moratorium 2 bulan, 3 bulan. Tidak boleh semua orang turun untuk menangkap. Kita kalau bisa 1 kali 25 jam ya 1 kali 25 jam. Ini tantangan juga ke depan. Di penangkapan ikan terukur sesuai PP 11 2023 ini juga tentu berkat masukan dari Bapak-Bapak sekalian di sini. Pak Menteri mengeluarkan
nilai dari pemasaran kita itu ekspor itu belum terlalu besar. Kebutuhan masih domestik ini yang dominan. Penduduk kita hampir sekarang 250 juta. Itu sebenarnya pasar yang lebih besar dibandingkan domestik, dibandingkan ekspor. Nah ini yang menjadi tantangan kita bersama. Tadi yang disampaikan juga Pak Kepala Dinas, bagaimana kalau kami di JPT ini bekerja di hulu, yang di hilir ini ada lagi kedirjenan, dan dia juga harus bagaimana mendistribusikan hasil dari tangkap. Di dalam konsep ke depan, bahwa penangkapan ini semakin dibatasi juga. Kalau di statistik KKP dan Pak Menteri punya katakanlah batasan, penangkapan ikan terukir itu nantinya akan sampai di angka paling tinggi mungkin 7 juta. Kalau perhitungan Bapak-Bapak sekalian, komunikasi sekalian, kalau nggak salah masih 12 juta peluangnya. Tapi kan tidak boleh dihabiskan ikan itu. Nanti kita tidak punya stok berlanjutannya lagi. Yang ingin didorong oleh Pak Menteri adalah perikanan budidaya. Walaupun perikanan tangkap ini bagaimanapun juga secara alami masih tetap favorit dibandingkan perikanan budidaya. Orang makan ikan hasil kerapu alam dengan kerapu budidaya, harganya tetap lebih mahal kerapu yang alam. Ini memang demand dari kebutuhan masyarakat. Tetapi ini harus dikontrol jauh. Sehingga kadang-kadang penangkapan ikan terukir ini tanda kutip masih ada katakanlah kurang penerimaan di lapangan. Menurut kami wajar, tapi kita harus konsisten bahwa ini sebetulnya justru untuk melindungi keberlanjutan stok ikan kita di masa mendatang untuk mewariskan anak cucu kita. Bagaimana ikan ini harus terjaga dengan baik dan dilakukan dengan cara-cara yang baik. Ya, sehingga di sini ada 2 direktur yang membidangi bagaimana proses itu mulai dari layak laut, layak tangkap, dan layak simpannya. Catatan-catatan penting ketika hasil produksi ikan Indonesia selalu ditanyakan tentang itu. Kelaikan lautnya memenuhi standar kan? Cara menangkapnya sudah betul, cara menyimpannya apakah sudah sesuai, sehingga kualitas dari ikan juga bisa terjaga dengan baik. Kita tahu bahwa bagaimana distribusi dari ikan ini harus memenuhi kaidah, kuantitasnya harus betul-betul terdata, jumlahnya, ketelusurannya, kualitasnya harus baik, dan distribusinya juga harus jelas. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang menjadi salah satu poin-poin penting yang nanti mungkin saya titipkan di dalam kegiatan ini, bagaimana tim dalam 3 hari ini bisa menjabarkan. Yang ketiga tentu bagaimana pengembangan perikanan budidaya, yang keempat bagaimana pengawasan pulau-pulau dan pesisir, dan yang kelima isu adalah bagaimana penanganan sampah plastik kita. Ini juga menjadi persoalan besar sekarang. Ya, kita harus memulai budaya-budaya tidak menggunakan sampah plastik. Kemudian bagaimana melakukan vegetasi, melokalisir. Ya. Semalam saya nongkrong di Pantai Losari, makan pisang ngepek saya di situ. Saya lihat ada bungkus-bungkus Indomie seperti ini. Nah, ini kan juga menjadi persoalan kalau itu tidak dikelola dengan baik. Ini yang mungkin nanti akan mencemari lingkungan kalau itu tidak tertangani dengan baik. Kawasan wisata bagus, tapi juga harus menjaga sektor kelautannya agar tetap bersih. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hal yang paling penting, kemarin juga kami dengan Pak Abdi sempat mendampingi Pak Menteri ke NIS dalam menghadiri UNOC, United Nations Ocean Conference. Ada beberapa katakanlah isu-isu yang salah satunya menyangkut masalah bagaimana pemberdayaan kita terhadap small scale fisheries atau nelayan-nelayan kecil, juga bagaimana ke depan kita mengantisipasi kebutuhan dunia tentang blue food, bagaimana kepedulian kita terhadap mangrove, pada terumbu karang dan sebagainya. Nah, ini ya bukan hal yang kecil, dan Indonesia itu sangat diperhitungkan oleh negara-negara. Kita patut berbangga, ya, kita patut berbangga, dan kita harus siap juga untuk itu. Hari
pembahasannya soal tuna, tapi saya kira kita tidak boleh juga mengabaikan hal-hal yang tadi juga disampaikan oleh Pak Rektor dalam kegiatan yang akan kita laksanakan sampai dengan hari Jumat nanti. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan Perikanan juga bersinergi dengan pemerintah daerah, baik itu provinsi, kabupaten, dan kota. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Kepala Dinas, dan kami juga sudah mulai melaksanakan kegiatan. Kita tidak bisa bekerja sendiri, Pak Kadis. Kita harus bersama-sama, tidak hanya unsur pemerintahan. Kita menyampaikan bagaimana kita juga bekerja secara pentahelix, melibatkan seluruh masyarakat, stakeholder yang menjadi bagian kita. Jadi saya sudah menyampaikan kepada Direktur, secara kontinuitas kita harus punya agenda yang jelas, kalender yang jelas untuk kegiatan-kegiatan kita, tidak hanya sebatas formalitas, tetapi juga ada terukur, ada evaluasinya, dan juga bisa menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan selanjutnya.